Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua bukan? Alhamdulillah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penemuan mekanisme meiosis yang mampu mendukung temuan Mendel. Kalian semua sudah tahu belum? Siapa yang mendapat julukan Bapak Genetika Modern? Yap, benar. Bapak Genetika Modern yaitu Augustinian Georg Johann Mendel. Mendel telah melakukan penelitian dengan menggunakan sebuah kacang polong yang hasilnya dapat dikenal dengan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 atau hukum pemisahan berbunyi pada waktu berlangsung pembentukan gamet, setiap pasang gen akan disegregasi ke dalam masing-masing gamet yang terbentuk. Hukum Mendel 1 menyatakan bahwa pewarisan sifat dari kedua gen induk yang berupa pasangan alel yang akan mengalami pemisahan-pemisahan tersebut akan diterima oleh setiap gamet dengan jumlah satu gen induk yang diterimanya. Kemudian, hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 atau hukum berpasangan secara bebas yaitu berbunyi segregasi suatu pasangan gen tidak bergantung kepada segregasi pasangan gen lainnya. Sehingga di dalam gamet-gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen-gen secara bebas. Apa sih hubungannya antara hukum Mendel 1, hukum Mendel 2 dengan meiosis? Nah, di sini jawabannya. Hubungan hukum Mendel 1 dan Mendel 2 dengan meiosis yaitu hukum Mendel 1 yang dikenal dengan segregasi bebas atau law independent segregation menjelaskan bahwa sepasang gen atau sepasang kromosom akan membelah atau terpisah dalam meiosis. Hukum Mendel 2 menjelaskan terjadinya persatuan dan pembentukan pasangan baru secara bebas yang biasanya dikenal dengan Law of Independent Assessment. Kedua hukum Mendel tersebut dapat dinilai sebagai proses biologis yang sangat penting, karena dari kedua hal tersebut akan dihasilkan keragaman genetik yang pada akhirnya menghasilkan keragaman fenotip pada individu yang dihasilkan. Selanjutnya, gamet jantan dan betina adalah hasil proses meiosis yang mengandung seperangkat atau N kromosom. Gamet yang dihasilkan mengandung genetik yang berbeda karena telah mengalami kombinasi bebas gen atau kromosom dengan gen yang bukan alelnya pada fase metafase 1 atau hukum Mendel 2. Dan memisah secara bebas gen atau kromosom yang sealel pada fase anafase 1 atau hukum Mendel 1. Maka jelaslah terdapat hubungan antara hukum Mendel dengan meiosis dan fertilisasi. Hasil dari persilangan Mendel sangat berkaitan dengan pembelahan meiosis pada pembentukan gamet. Segresi alel dan independent assessment terjadi pada meiosis 1. Segregasi alel terjadi karena kromosom homolog berpasangan di bidang ekuator dan hanya melekat pada mikrotubul dari salah satu kutub pembelahan. Ketika kedua kromosom homolog membawa alel yang berbeda dari gen yang sama, maka pada anafase 1, kedua kromosom akan terpisah ke kutub yang berbeda dan akan menghasilkan gamet yang berbeda. Oke, di sini ada contoh gambar hubungan antara hukum Mendel 1 dengan pembelahan meiosis. Dan ini hubungan antara hukum Mendel 2 dengan pembelahan meiosis. Dari penjelasan di atas tadi, apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam pengucapan dan penyajian materi, saya minta maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.